Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Maulana Ismail dengan NIM 20240070084. Saya dari kelas AK24F. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik sains modern dan ayat-ayat kauniyah sebagai bagian dari tema besar Islam, Sains, dan Teknologi. Di era modern, perkembangan sains dan teknologi sangat pesat. Namun, dalam Islam, alam semesta bukan hanya objek penelitian, melainkan juga tanda-tanda kebesaran Allah, yang dalam Al-Quran dikenal sebagai ayat-ayat kauniyah. So, the big question is, how does modern science relate to Islamic teachings? Dalam Islam, ayat Allah tidak hanya berupa wahyu tertulis atau ayat kauliyah, tapi juga berupa ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda Allah yang terdapat di alam semesta. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir, merenung, dan mengamati alam. Bahkan, dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20, manusia diajak memperhatikan unta, langit, gunung, dan bumi. Pandangan para ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah selama ilmu tersebut membawa kemaslahatan dan tidak melanggar etika. Dalam sains modern, alam semesta dipelajari melalui berbagai pelajaran, seperti fisika, biologi, dan astronomi. Sebagai contoh, dalam astronomi, sains menemukan bahwa alam semesta terus mengembang atau expanding universe yang sejalan dengan isyarat dengan surat Az-Zariyat ayat 47. Dalam biologi, penelitian tentang perkembangan manusia menunjukkan tahapan perkembangan yang sangat teratur, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Selain itu, melalui teknologi seperti teleskop luar angkasa dan mikroskop modern, manusia mampu melihat detail alam yang sebelumnya tak terjangkau. However, science itself is value neutral. It depends on how humans use it. Dari perspektif Islam, sains dan teknologi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama, justru sains dapat menjadi alat untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Namun, Islam juga memberikan rambu-rambu etis, nilai, dan etika. Sains bersifat netral, tapi manusialah yang menentukan arah itu sendiri. Science without ethics can be dangerous. Nah, teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, kesehatan, dan pendidikan meningkat. Sementara itu, jika teknologi yang dikembangkan tanpa nilai moral dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam berlebihan, dan penyalahgunaan teknologi, misalnya senjata pemusnah massal atau manipulasi data. Islam menegaskan konsep Khalifah fil ard, yaitu manusia sebagai penjaga bumi, bukan perusaknya. Artinya, kemajuan teknologi harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan spiritual. So, science tells us how the universe works, but Islam guides us how to use that knowledge wisely. Sebagai kesimpulan, ayat-ayat kauniyah menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk berpikir kritis terhadap alam semesta. Sains modern dapat memperkuat keimanan asalkan dikembangkan dengan etika Islam sebagai pengarah teknologi, bukan sekadar untuk kepentingan materi atau kekuasaan. Let science strengthen our faith, not replace it. Semoga melalui pemahaman ini, kita tidak hanya menjadi manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral dan spiritual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.